wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang kita bedo. Saya tertarik sekali memang apa yang jenengan katakan dari awal sampai belum selesai ini. Saya sangat tertarik. Artinya begini, memang semua itu perlu pembuktian. Untuk membuktikan apa yang katakan tadi, jati diri. Jati diri itu bagaimana caranya? Yang pertama itu yang kedua, bahwasanya di dunia ini kan banyak macam ras, ya toh, banyak macam ras, bangsa, ya, manusia, dan manusia itu juga beda-beda. Ada Cina, ada Belanda, ada Inggris, Amerika, mungkin gitu ya. Tadi saya tertarik dengan adanya satu serial film yang mana bahwasanya pernah yang mengikuti kan gitu ya, sehingga dalam hal ini perjalanan sampai mungkin sampai ke langit 7 ya. Jadi apalagi adanya Nyi Roro Kidul kan gitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya, manusia atau bangsa manakah yang pertama kali atau yang tertua di dunia ini? Mungkin itu yang tertua. Makasih ya. Karena itu untuk pelajaran anak-anak kita nantinya. Makasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan pertama tadi mengenai jati diri. Bagaimana membuktikan jati diri? Ya harus dirinya sendiri yang bisa membuktikan. Iya. Ya jelas harus mampu melakukan sebuah perjalanan, bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan mental dan spiritual. Astral. Ya. Di sana kita juga pertama harus mampu mengenal diri kita sendiri. Yang harus kita kenal pertama bagaimana mengenali pikiran kita. Bagaimana kita mampu menjaga jarak dengan pikiran kita. Karena manusia tanpa disadari sudah ada di dalam perangkap pikirannya. Dan manusia semenjak dari bayi itu sudah diperlakukan sebagai pikiran. Diperlakukan sebagai pikiran. Makanya kalau sampai disinggung pikiran sampai marah. Ya? Karena bagian sampai itu pikiran itu sendiri. Tapi kalau ada orang yang katakannya menjelekkan pikiran yang malah senang. Terima kasih, kamu telah. Pikiran yang itu nggak jauh dengan sepeda motor yang. Ya. Kalau ada orang mengatakan sepeda motormu tuh kayaknya rusak gitu. Oh, yang mana yang rusak? Tunjukin dong. Nah, seneng kan? Sehingga dia nggak akan tersesat, tidak akan celaka gara-gara sepeda motor yang rusak. Nah, kalau kita dikatakan pikiranmu salah, marah kita. Karena kita sendiri adalah pikiran itu sendiri. Coba belajar untuk bisa membedakan bahwa aku ini bukan pikiran. Dan pikiran bukan aku. Kita mencoba menjaga jarak. Pikiran itu nggak jauh. Pikiran itu sebetulnya kendaraan kita. Pikiran itu sebetulnya tunggangan kita. Pikiran itu sebetulnya kesaktian kita. Tapi kita yang malah ditunggangi oleh pikiran kita. Bukan kita yang seharusnya menunggangi pikiran kita. Untuk menunggangi pikiran, untuk menjadi penunggang, otomatis kita harus mengenal dengan baik tunggangan kita. Kalau sampai ingin nyetir mobil, otomatis sampai harus kenal baik dengan mobilnya. Dengan segala sifat dan karakternya. Bagaimana cara mengendalikannya. Kemungkinan akan celaka, tapi itu pengalaman, tidak apa-apa, nggak usah takut. Lama-kelamaan kita akan bisa mengendalikan mobil. Tubuh kita
tubuh kita, nafsu kita, pikiran kita itu hanya kendaraan buat kita. Harusnya kita yang mampu mengenalnya dan mengendalikannya. Nah, sejauh mana kita mengenal pikiran kita coba? Dan manusia mungkin nggak ada waktu untuk mengenalnya. Tiap hari kita disibuki oleh kesibukan sehari-hari, kebutuhan segera sehari-hari. Iya. Waktu kita kan hanya sibuk untuk mengurusi masalah kebutuhan sehari-hari. Ada waktu kita. Kalau agama menganjurkan 5 kali sehari itu kan untuk melakukan meditasi, mencoba untuk berdiri sendiri, berdiri sebagai dirimu secara vertikal di hadapan Tuhan, lepas dari semua kesibukan duniawi. 5 kali sehari. Dan di waktu malam kita punya waktu juga. Dan kita nggak pernah, mungkin jarang orang yang mampu melakukan seperti ini. Nah, orang-orang yang masih bersenang-senang dalam hidupnya ini, katakan orang-orang yang masih asik dengan mimpinya. Dan orang yang lagi masih asik dengan mimpinya akan sulit diingatkan. Orang lagi mimpi enak, masa mau dibangunkan? Marah. Iya. Marah kan? Iya. Guru-guru spiritualis itu gak berani bangunkan orang tidur, sama dengan mengganggunya. Kita nunggu orang itu sampai mimpi buruk, sampai mimpinya teriak-teriak baru kita bangunkan tuh. Tidur ya. Nah itu, kalau tiap hari mimpi buruk terus, artinya kehidupannya sudah ada di ujung batas yang tidak jelas. Iya. Kayak orang sekarat, mati enggak, hidup enggak. Nah disinilah orang yang semacam ini berarti butuh guru. Tapi kalau belum pasrah, guru tidak akan pernah datang. Orang sekarat itu tandanya belum pasrah. Kalau kehidupannya belum jelas, mati enggak, hidup enggak, ya. Ibarat orang hidup itu udah notok semuanya, udah nggak punya jalan lagi. Harusnya di puncak, ini namanya puncak, ya. Di puncak inilah jalan yang bisa dilakukan adalah pasrah. Pasrah adalah merupakan jalan tertinggi, dan jalan ini sudah lepas dari agama. Tidak lagi terkait dengan agama. Kalau sebelum pasrah semuanya masih pakai agama. Ketika sampean berdoa masih pakai agama. Ketika sembahyang pakai agama. Ketika berdoa sampean berdoanya kan dengan bahasa agama masing-masing kan. Ketika sembahyang pakai ritual agamanya masing-masing dan bahasanya masing-masing, ya kan? Tapi ketika pasrah sampean nggak lagi menggunakan apa-apa. Tapi ketika sampean masih menggunakan apa-apa berarti belum pasrah. Masih ada yang diandalkan. Jadi kalau gitu pasrah ya. Iya, pasrah adalah jalan yang tertinggi. Tapi untuk mencapai pasrah itu nggak gampang. Karena yang disebut pasrah itu setelah gagal berkali-kali. Orang kalau belum pernah gagal berkali-kali, pasrahnya masih pasrah. Apa ya? Masih ngambang ya. Ngambang. Sama dengan maling yang dikejar lari-lari ya. Selama masih ada jalan mungkin dia lari-lari ya. Mungkin sampai ke jalan buntu dia wah udah pasrah. Ketika pasrah dia nyaman malah. Wes patenono aku gak popo. Hah? Iya. Tapi kalau masih ada jalan mungkin lari naik tembok ini. Dan sekalipun dia lari tapi di sini kan deg-degan itu. Tapi setelah pasrah selesai. Sudah selesai ya. Dan pada saat pasrah tangan Tuhan baru turun. Iya. Pertolongan. Tangan Tuhan baru turun kalau kita pasrah. Kalau belum pasrah, tangan Tuhan tidak akan pernah turun. Kenapa? Kalau kita belum pasrah, tangan Tuhan nggak turun. Kenapa? Nanti begitu kita sukses lagi, kita bilang itu kan hasil keringat saya. Ini hasil keringat saya, hasil ketabahan saya. Wah, hilang pertolongan Tuhan. Hah? Makanya ditunggu pasrahnya, ditunggu sampai babak belur gitu. Ikhlasnya ya. Nah, kepasrahan itu sampai 3 tingkat, Pak. Hancur dari kehidupan duniawi, kemudian hancur di kehidupan spiritual,
Iya. Kita mungkin banyak mencari guru-guru tapi nggak pernah berhasil. Banyak melakukan tapa berata mungkin banyak gagal. Sampai di sana pun muncul putus asa lagi. Jadi semua itu sudah yang alami semuanya. Kalau yang bisa ngomong gini bukan dari baca buku. Iya. Kalau dari baca buku bisa lupa ya. Hah? Jadi pasrah adalah tingkat yang tertinggi. Itu puncaknya semua agama. Semua agama arahnya ke pasrah. Kalau agama hanya beri jalan, jika kamu mendapatkan masalah dan kamu tidak mampu menyelesaikan, agama memberikan jalan, berdoalah. Kan gitu. Kemudian yang kedua, bersembayanglah. Lakukanlah tapa berata atas dasar petunjuk Tuhan. Kalau semuanya itu gagal, baru pasrah. Jadi pasrah adalah merupakan puncak dari semua agama. Jadi jangan heran kalau semua agama sebetulnya adalah agama pasrah diri. Dalam bahasa Arabnya Islam. Pasrah. Nah, dan hanya Islam adalah merupakan jalan untuk mencapai moksha. Pasrah. Nah, itu pertanyaan tentang jati diri ya. Jawabannya sampai Oh, pasrah. Musa itu apa? Dikejar lagi nanti. Ayo. Ayo. Pertanyaan selanjutnya apa? Bangsa yang mana yang pertama kali di dunia tua. Tertua. Kalau kita cari bangsa yang tertua, itu sulit sekali. Iya. Masing-masing orang akan merasa tertua. Kan katakanlah dari mulai Nabi Adam, ya. Dia punya keturunan, kemudian punya lagi keturunan berapa cucu, ya. Kemungkinan kita bisa melihatnya secara geografis, di kehidupan di masa lalu, secara geografis mana daerah yang paling layak untuk dihidupi manusia di awal kehidupannya. Mungkin secara geografis Nusantara bisa dijadikan tempat yang mungkin layak untuk dihidupi manusia pertama. Seluruh kebutuhan manusia sudah bisa dipenuhi, gitu kan. Sebelumnya bumi masih panas, masih belum bisa dihidupi oleh manusia. Tapi kalau kita melihat kehidupan pertama manusia itu diawali di Afrika. Iya, yang kemudian mengalir sampai ke Australia, melewati tanah kita. Dan masing-masing orang mungkin hanya ingat dengan terahnya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita ingat pada Jawa ini termasuk luar biasa. Istilah Jawa itu dulu sebetulnya bukan Jawa, dulu itu Jawa. Nggak tahu kok berubah jadi Jawa tuh gimana? Jawa, karena dalam Hono Coroko, kata-kata yang tidak bisa mati adalah ya dan wa. Dengan kata-kata yang lain itu ketika dipangku mati. Hanya ya dan wa saja, nggak bisa mati. Ya kan? Coba kalau iya dan wa nggak tanpa konsol, tanpa vokal, dia tetap hidup. Wa jadi u, ya jadi i, ya tetap hidup ya. Jadi istilah Jawa itu mengajarkan kita tentang substansi yang sebenarnya, bahwa kenyataan itu adalah Jawa. Kenyataan itu adalah substansi yang kekal, substansi yang tidak tergantung oleh apapun juga. Itu pengertian Jawa. Sampai-sampai kata-kata Jawa ini dianggap Tuhan, ya kan? Dianggap Tuhan. Sampai-sampai disingkat jadi YHWH. YHWH, ya kan? Yahweh, ya. Yahweh. Ya kan? Kemudian disingkat jadi YHWH. H itu kan A. Ya kan, kalau dalam Hono Coroko H itu kan A. Jadi YH berarti A. WA
Tadi kan Jawa. Itu sampai-sampai dianggap Tuhan. Jadi kata-kata Jawa itu berkaitan erat dengan, kalau dalam bahasa filsafatnya itu yang disebut dengan substansi. Kalau dalam bahasa Arabnya itu yang disebut dengan nur. Jati diri. Itu makna daripada Jawa. Jadi Jawa itu berbicara bukan tentang teritorial, bukan tentang bahasa, tapi tentang keaslian, kemurnian. Itu yang kemudian berkembang jadi Jawa. Nah, kalau kita berbicara tentang nenek moyang kita tuh siapa? Ada nggak bukti-bukti yang akurat bahwa ini nenek moyang kita? Ya, nenek moyang kita ujung-ujungnya ya mungkin kita mengatakannya Adam dan Hawa. Iya. Sementara yang lain itu kan karangannya orang Arab katanya. Ya kalau sampai punya cerita sendiri silakan. Kalau cerita itu muncul dari katakanlah dari bangsa Arab atau bangsa Timur Tengah sana, ya kita harus mampu mengakui nama yang diberikan. Sama seperti ketika orang Barat menemukan atom, ya kita harus mengikuti atom yang ditemukan oleh mereka, bahasa mereka. Kecuali kita menemukan sendiri, kita bisa ngarang sendiri namanya. Ya, kita nggak bisa menemukan, nggak bisa ngarang, kita bisanya cuma ngambil aja. Jadi apa yang sudah ditemukan orang kita akui, kita harus berterima kasih. Jadi kalau nenek moyang manusia, ya ada. Tapi Adam bukan manusia pertama. Ini yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang Islam. Adam bukan manusia pertama. Adam merupakan manusia pertama yang mengerti bahasa. Manusia pertama yang ngerti berpikir dan berkomunikasi dengan bahasa kata-kata. Adam itu adalah Homo sapiens yang sudah mengalami mutasi genetik. Jadi sebelum Adam itu sudah ada Homo sapiens pertama. Nah, Homo sapiens pertama sebelum Adam mereka belum mengerti bahasa. Ya. Jadi seringkali orang menganggap bahwa Adam adalah Homo sapiens pertama. Salah. Adam hanya diperkenalkan sebagai khalifah pertama, bukan manusia pertama. Jadi kalau kita anggap manusia pertama adalah Homo sapiens pertama. Termasuk khalifah yang menyempurnakan atau bagaimana? Yes, pertama. Sebagai pertama, awal. Saat itulah manusia yang disebut Adam ini mengenal bahasa. Justru di saat manusia mengenal bahasa, di saat Adam mengenal bahasa, justru di saat itulah Adam diturunkan martabatnya. Ya, Adam diturunkan martabatnya. Makanya dikatakan diturunkan dari surga. Padahal, tapi bukan diturunkan dari langit. Kata-kata langit, ya kata-kata diturunkan itu beda. Kalau kita lihat di Al-Quran itu beda. Ketika Al-Quran diturunkan, dia menggunakan kata-kata nazalna, anzalna. Tapi ketika Adam diturunkan, dia menggunakan kata-kata ihbitu, yahbitu. Kalau nazalna diturunkan dari langit, kalau yahbitu seringkali diturunkan dari bukit, dari gunung. Enggak. Itu maksudnya diturunkan martabatnya. Yang dulu Adam bermartabat langit, kemudian bermartabat bumi. Yang dulu manusia sebelum Adam itu mampu berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain yang bersifat metafisik. Tapi semenjak Adam menemukan bahasa, ya, kemudian salah satu dari kemampuan visualnya sama kemampuan sensualnya itu menjadi menyusut. Kemampuan melihat hal-hal yang gaib metafisik itu menyusut ketika ada instingnya ya. bukan. Kalau yang menyebutkan di dalam otak manusia itu ada 4 kolbu. Ada 4 kolbu atau dalam bahasa ilmiahnya ada 4 lobus.
Empat lobus ini ya yang mana? Yang mengkaitkan dengan kemampuan metafisik kita. Empat kolbu ini mampu melihat ke dalam, sedangkan panca indera kita ini mampu melihat keluar. Kemampuan kita melihat yang termasuk empat kolbu ini, dengan empat kolbu ini kita bisa melihat Tuhan. Itu yang disebut dengan bahasa ilmiahnya, yang disebut dengan lobus. Lobus occipital, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus prefrontal. Hanya lobus-lobus ini nggak pernah diaktifkan. Iya. Manusia lebih banyak menggunakan otak kirinya. Iya. Otak kiri berkaitan dengan telinga, dengan bahasa, sehingga lobus temporal yang lebih berkembang. Ketika lobus temporal berkembang, kemudian dia lebih banyak berkaitan dengan bahasa, maka kemampuan temporal yang bersifat metafisik hilang. Kemudian kemampuan lainnya yang seperti occipital, melihat yang gaib, dan parietal, merasakan yang gaib, itu hilang, menyusut. Itu semenjak Adam. Sehingga hubungan kita dengan manusia langit, dengan makhluk langit bukan berkurang, hilang sama sekali. Hilang ya. Oleh karena itu, apa yang dulu menjadi kesalahan yang pernah dialami oleh Adam dan keturunannya, ini harus kita pelajari. Kita harus kembali lagi kepada bakat semula. Nah, kesalahan Adam ini yang oleh orang-orang Kristen disebut dengan dosa warisan. Dosa warisan. Iya, artinya gara-gara Adam bisa bahasa, kita pun juga terperangkap oleh bahasa. Kita tidak pernah kenal Tuhan kecuali namanya, kecuali kata-katanya. Dan setiap orang memahami kata berbeda-beda. Ya. Kita mungkin percaya dengan Allah yang sama, tapi dengan pengertian berbeda-beda setiap orang. Kita diperangkap oleh bahasa. Dan setiap bahasa yang kita temukan pasti dilatar belakangi oleh kontekstual yang berbeda, oleh sejarah yang berbeda, oleh konotasi yang berbeda. Sehingga kalau kita bicara tentang Tuhan, bisa bertengkar satu sama lain, sekalipun satu agama. Betul. Jangankan dengan agama lain. Padahal mereka sama-sama nggak tahu. Hah? Ya kan? Iya. Nah, oleh karena itu capailah Tuhan sampai ke tingkat yang paling nyata. Tuhan seringkali menggambarkan dirinya sebagai cahaya di atas cahaya, loh. Tapi Tuhan bukan cahaya, Iya. dia lebih dari cahaya. Cuma menggambarkan. Untuk melihat Tuhan kita nggak butuh cahaya lagi. Begitu terangnya dia. Ya, dia terang. Kalau sampai nggak bisa lihat, kan yang salah siapa? Tuhan tidak pernah menghijab dirinya. Iya. Tuhan tidak bersembunyi. Tuhan tidak berada di dalam ruang tertentu sehingga sampai harus mengetuk pintunya. Andai kata sampai mengetuk pintu, itu bukan pintunya Tuhan, pintunya sampean. Pintu penjaranya sampean. Iya. Setiap manusia itu terperangkap dalam penjaranya masing-masing. Masya Allah. Ketika sampai mengetuk pintu, seolah-olah pintu Tuhan yang sampai ketuk. Bukan. Tuhan nggak punya pintu. Tuhan tidak terperangkap. Kita yang terperangkap. Nah, makanya kita harus keluar. Ya. Semoga jawabannya Cukup puas. Luar biasa. Oh, ini bukan cukup puas, luar biasa ini. Yang tidak